Nasib warga di kawasan pesisir dan pulau terluar seakan selalu terabaikan. Faktanya, sebagian besar wilayah pesisir Indonesia justru menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Hal ini seolah menjadi ironi yang membuat miris. Dengan kekayaan laut yang melimpah, tapi nasib warganya berada di ujung tanduk. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Pulau Gondong, Bali, Desa Matiro Matae di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Terletak kurang lebih 3-4 jam dari Pangkep menggunakan perahu motor, membuat warga rumit mendapatkan akses transportasi menuju kota, kecamatan, maupun pulau lainnya. Kami memulai perjalanan dari dermaga pinggir sungai, kemudian melintasi laut, dan diiringi cuaca tak menentu. Jadi untuk menaiki perahu ini, warga perlu mengantri karena memang harus dibantu. Dan seperti saya tadi, untuk menaiki perahu ini juga agak kesulitan karena tingginya juga setengah badan saya. Terletak di Kelurahan Mapasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dermaga ini menjadi tempat persinggahan penumpang dan tempat bongkar muat barang dari pulau-pulau terdekat di Kabupaten Pangkep. Dengan ongkos Rp100.000 pulang pergi. Namun saat kondisi darurat, warga terpaksa sewa kapal dengan biaya Rp1,5 hingga Rp2 juta pulang pergi. Sungguh berat bagi warga nelayan yang berpenghasilan tak menentu. Sudah lebih dari 1 jam lamanya, saya juga belum sampai ke Desa Matiro Matae, Pulau Gondong, Bali. Karena memang membutuhkan waktu lebih dari 3 jam lamanya dengan jarak tempuh sekitar 150 km lebih. Dan bisa dibayangkan, perahu ini hanya jalan seminggu 2 kali. Dan bayangkan jika cuacanya tidak stabil dan penuh ombak, mungkin perahu ini tidak jalan sama sekali. Dan ini mengurangi aktivitas warga desa yang ingin ke Pemkab atau ingin ke kota. Beruntung cuaca hari ini cerah dan perjalanan kami pun berjalan dengan lancar. Inilah Desa Matiro Matae, mempunyai penduduk kurang lebih 1.500 jiwa dan hampir 90% mata pencaharian warganya menjadi nelayan. Terletak di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang berbatasan dengan Selat Makassar, Desa Matiro Matae memiliki wilayah perairan laut yang jernih dengan terumbu karang yang cukup terjaga. Pagi ini saya bersama keluarga Bu Ani akan berangkat ke Pulau Pamanggangan, kampung yang terpisah di wilayah Desa Matiro Matae. Buat naiknya aja susah banget karena saat ini ombak sedang pasang-pasangnya ya Pak, lagi naik-naiknya, jadi harus berhati-hati supaya tidak jatuh. Himpitan ekonomi yang serba kekurangan tak membuat mereka bermalas-malasan. Meskipun ombak kurang bersahabat, mereka tetap pergi melaut untuk menangkap gurita. Untuk mencari gurita diperlukan dengan jarak 10 mil dari pantai dan kami belum ada 1 mil. Tapi rasanya sudah membuat saya pusing. Akhirnya setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dengan perahu sandek, kami tiba di Pulau Pamanggangan. Biasanya di kedalaman 3-5 meter, Ani dan keluarga memancing gurita. Sementara Pak Nasir mempersiapkan alat untuk menyelam, Rahmat memancing sambil berenang menggunakan gabus untuk mengapung. Namun sayang setelah mencoba berenang dan memancing gurita, Arman tak juga mendapatkan hasil. Kondisi ekonomi keluarga yang serba pas-pasan, ditambah gedung SMP yang berada di pulau lain, membuat Arman terpaksa tidak melanjutkan sekolah. Biasanya ngapain aja sih? Mancing gurita. Caranya kayak gimana? Tes begini.
Ya, kalau ada jarki diambil mie. Kalau ada mie begini mie, diambil mie. Kalau guritanya datang diambil. Kamu emang nggak sekolah, Arman? Aku tidak sekolah. Aku sekolah tapi sudah tamat SD. Karena aku mau lanjut karena jauh SMP. Jauh. Tapi sebenarnya kamu tuh pengen lanjut. Ya, apalagi cita-cita kamu? Cari ikan. Banyak kan mama sepuas-puasnya. Melihat kerasnya pekerjaan suami, Ani pun belajar untuk menggantikan Arman, anaknya yang biasa mengemudi perahu saat menjemput suami yang sedang jauh mencari gurita. Waduh Kak, ternyata saya nggak tahu nih kalau misalnya sampai siang, apalagi sampai sore seharian di laut panas seperti ini, mungkin saya nggak akan kuat Kak. Penghasilannya berapa sih dari mencari gurita seperti ini sama suami tuh? Sebulan kira-kira? Sebulan itu kadang juga biar ongkos nggak dapet itu Mbak, pernah bahkan ongkosnya ngutang Mbak. Pada waktu itu pernah bahkan uang makan pada waktu itu mau dibilang Mbak, biar mau dibilang makan pun susah. Beli beras pun pada waktu itu kayak setengah mati Mbak, bahkan kadang ngutang sama tetangga begitu. Usai kurang lebih 2 jam menunggu, pencarian Pak Nasir belum membuahkan hasil. Kalau misalnya nggak dapet, udah pulang gitu Kak? Ya, sampai jam 3 pulang. Dapat tak dapat. Ya, ini kan masih setengah hari ya Pak. Semoga aja nanti kita akan mendapatkan hasil yang lumayan juga buat keluarga Bu Ani dan juga Pak Nasir ya Pak. Tak putus harapan, Pak Nasir kembali mencari gurita dan betul, keberuntungan akhirnya datang. Gurita didapat di persembunyian di antara batu karang. Akhirnya tepat di jam 1 siang, Pak Nasir mendapatkan gurita. Dan ini pertama kalinya saya memegang gurita. Paling banyak biasanya Pak Nasir menangkap 5 ekor gurita. Namun sayang, hari ini hanya memperoleh 2 ekor saja. Kami pun memutuskan untuk bertolak ke tempat pengepul. Pulau Pamanggangan adalah salah satu dari 4 pulau yang berada di wilayah Desa Matiro Matae. Di sini, Ani dan nelayan lainnya biasa melakukan transaksi jual beli hasil tangkapan. Setelah ditimbang, 2 gurita yang kami dapat hanya 1,1 kilogram. Harga gurita di pengepul dipatok Rp55.000 per kilonya. Seharian mencari gurita, Ani hanya mendapat Rp65.000. Padahal biaya operasionalnya mencapai Rp60.000. Artinya, hanya kerugian yang ia dapat. Memang kayak gini dibayar berapa dah? Kadang kalau dibayar kalau banyak, kadang 50, kadang kalau kurang 20 aja 10.000.